Pro 1 RRI Palembang. Baik, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI, edisi Selasa 5 November 2024 dalam rangkaian Palembang pagi ini, dan waktu di studio telah menunjukkan pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Artinya kita sudah memasuki acara dialog interaktif dalam studio Palembang pagi ini. Dan di edisi ataupun episode kali ini kita akan membahas mengenai isu ataupun fenomena yang cukup hangat walaupun cuacanya juga pada hari ini cukup dingin ya, yaitu solusi banjir menghantui kota Palembang di musim penghujan. Seperti yang kita ketahui di Indonesia biasanya di bulan September, Oktober, November ini sudah mulai musim pancaroba, di mana beberapa saat yang lalu kita musim kemarau dan sekarang sudah musim penghujan. Dan biasanya ketika musim penghujan tiba, tidak hanya datang sendirian tapi dilengkapi dengan fenomena alam lainnya seperti banjir dan juga fenomena-fenomena lainnya. Nah, untuk membahas ini semua di Kota Palembang telah tersambung bersama kami melalui via Zoom dua narasumber yang sangat berkompeten dan luar biasa sekali di bidangnya. Yang pertama ada narasumber kami, Ibu Insinyur R.A. Marlina Sylvia ST MSI MSc IPU ASEAN Inc. selaku Kabid Sumber Daya Air Irigasi dan Limbah Dinas PUPR Kota Palembang. Gubernur dan Dewan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu. Duh, capek banget rasanya. Ada ayah. Kenapa kak? Capek banget kayaknya ayah lihat. Itu loh ya, kakak habis ikut bersihin sungai. Oh ya? Dalam rangka apa memang dilakukan pembersihan sungai? Itu loh ya, sosialisasi tanggap bencana. Walah, iya kakak. Gak apa-apa kok kalau kakak ngerasa capek. Tapi ayah mau tanya, bagaimana tanggapan kakak waktu melihat sampah yang numpuk di sungai? Jorok banget ya, mana banyak banget sampahnya numpuk di sungai. Tapi pas kakak lihat sampah yang sebanyak itu, kakak jadi nggak heran kenapa sekarang ketika banjir lama banget surutnya. Ya walaupun kakak juga kadang masih suka buang sampah sembarangan, kakak jadi ikut ngerasa bersalah. Iya benar kak. Itulah kenapa pentingnya kesadaran akan hal-hal yang bisa mengakibatkan bencana di luar bencana alam itu sendiri. Bahkan dari hal kecil seperti halnya membuang sampah sembarangan, itu akan menjadi bencana hanya karena kita menganggapnya sebagai hal sepele. Iya ya, benar banget. Kakak jadi sedih karena kita sebagai manusia justru ikut terlibat menjadi penyebab bencana yang juga terjadi. Pentingnya kesadaran masyarakat bahwa bencana alam tidak hanya terjadi karena alam itu sendiri, namun juga bisa terjadi dikarenakan ulah manusia. Mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik benar, kembali lagi bersama kami RRI Pro 1 Palembang. Masih dalam dialog interaktif dalam studio, dan kita telah tersambung dengan Ibu Insinyur R.A. Marlina Sylvia ST MSc MSc IPU ASEAN Inc. selaku Kabid Sumber Daya Air Irigasi dan Limbah Dinas PUPR Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu.
Halo, Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Pak. Iya, Ya, Pak apa Endi. kabar Ibu sepagi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Dan satu lagi narasumber kita yang luar biasa dan berkompeten sekali di bidangnya, Bapak Febrian Putra selaku Kadif Kampanye Walhi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Febrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Dan sudah lengkap narasumber kita pada kesempatan pagi ini sudah bergabung via Zoom ya. Kita mungkin bertanya dulu ke ibu kita yang cantik satu ini. Ibu, halo Ya, Ibu. ya Pak. Iya, kan kita ketahui bahwasanya memang seperti yang kita ketahui bersama, ini di bulan September ini sudah musim di November Bu ya, sudah musim pancaroba, otomatis tidak hanya sendirian hujannya tapi membawa fenomena yang lainnya, termasuk fenomena banjir. Nah, pertanyaan kami kalau dilihat kami melihat di sini di IG Ibu sejak beberapa bulan belakangan sibuk mengawasi pekerjaan pembersihan saluran air. Apakah itu memang sudah dipersiapkan sedari awal atau bagaimana Bu? Ini Bu, bisa dijelaskan? Iya. Kalau untuk pembersihan, jadi kita bukan hanya di musim hujan. Dari Iya, sejak 1 Januari hingga 31 Desember itu tidak terputus. iya, Pemerintah kota menganggarkan 20 miliar per tahun untuk tenaga pekerja saja. Itu belum bahan dan lain-lain, tenaga pekerja saja. Eh, ini kami sampaikan untuk menginformasikan bahwa pemerintah kota sangat perhatian terhadap pembersihan ya operasional dan pemeliharaan saluran, sungai, kolam retensi dan pompa pengendali banjir. Sejumlah pekerja yang di bidang saya saja itu ada 501 orang, ya sebagian besar itu bekerja di saluran, 200-an ya sekitar 200-an dan juga hampir juga 200 itu di sungai dan ada beberapa puluh orang di kolam retensi serta beberapa kalau tidak salah tidak sampai 20 orang itu di pompa pengendali banjir. Jadi bukan hanya pada saat musim hujan, sejak 1 Januari hingga 31 Desember tidak terputus, hanya di musim kemarau saja kami bekerja di siang hari, dimasuk musim penghujan kami mulai bekerja hingga malam hari. Sama kalau untuk pasukan saluran, tim saluran itu 2 shift, ada yang pagi jam 6 sampai dengan jam 2 siang, ada yang jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Untuk pompa itu 24 jam. Untuk kolam retensi juga ada yang sampai malam, jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. nah terkait apa yang Ibu sampaikan mengenai pompa tadi, apakah memang selama ini sudah berjalan seperti yang diharapkan Bu? Karena banyak juga yang mengatakan bahwasanya ada beberapa titik yang tidak ada pompanya sehingga membutuhkan beberapa jam untuk mengeringkan daerah yang terkena titik banjir Bu. Iya, pompa itu adalah alternatif terakhir. Itu Hmm. kalau orang sakit itu sudah pakai peralatan jantung, itu sudah pakai Pompa peralatan. jam segala Nah, macam jadi ya. Iya. harapan kita sih bukannya pompa menjadi harapan solusi utama. Jadi Hmm. jangan sampai masyarakat kalau sakit harus pakai ya. Oh Ya ya, sayang ya, karena dana yang dibutuhkan juga pompa ini sangat besar. iya. Pompa di Muara Bendung itu dibuat oleh pemerintah pusat. Itu dananya dengan pembebasan lahan dan lain-lain itu hampir 200, kurang lebih 200 miliar. Nah, itu kalau kita mau semuanya harus dipompa itu menurut kami kurang pas. Oh Jadi ya, ada hal-hal yang memang tidak perlu budget mahal, jadi iya. ya harus bisa kita laksanakan dengan antara lain mengembalikan jalan air seperti itu. Jadi ya kalau pernah ada yang menyampaikan bahwa Palembang tidak punya master plan, itu sebetulnya tidak benar. Iya. Karena Palembang punya master plan drainase, Hmm. itu yang baru-baru ini 2019 itu berarti belum sampai 5 tahun dibuat oleh pemerintah pusat itu dengan dana hibah dari Korea melalui dana KOIKA. Itu ada di ini di samping saya, mungkin bisa saya ini bukunya tebal ini. Ini ada bahasa Inggris, ini Wah. bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ya. Jadi Luar intinya biasa sekali ya. kalau mau ada yang ingin membaca silakan di ruangan saya, Iya. tapi ini tidak bisa serta-merta kita laksanakan. Iya. Kami menerima master plan ini dengan syarat
Pada saat itu pemerintah Korea menyampaikan ke pemerintah Indonesia ini bilateral. Kami dari pemerintah Kota Palembang waktu itu mewakili menyampaikan kami terima tapi dengan syarat. Kalau ditolak kan nggak enak Pak ya, Iya. tapi karena bilateral ya. Tapi diterima dengan syarat ini harus direview lagi. Karena Iya. apa? Isinya sebagian besar pompa. Iya. Bukan sebagian besar lagi, 70 sungai di Kota Palembang itu harus dipasang pompa. Oh, iya, Sebenarnya iya. tidak salah Pak. Jadi intinya karena kita berada di banyak lokasi kita di Kota Palembang ini yang rendah di bawah muka air banjir, di bawah muka air pasang, sehingga pastilah ketika pasang, walaupun tidak hujan, pasti ada genangan. Bahkan kalau kita sebut banjir itu kalau dengan Iya. durasi yang lebih dari 1 hari. Nah, itu terjadi, ya terjadi tidak tiap tahun, tapi juga yang lebih dari 1 hari juga berapa puluh tahun sekali. Pertanyaannya, apakah setara antara cost and benefit balance-nya, setara antara pengeluaran yang akan dibangunkan, infrastruktur yang akan dibayar dengan dampaknya, itu. Nah, itu yang harus dihitung lagi. Nah, maka dari itu kami tidak follow up langsung apapun yang disampaikan. Ada beberapa titik memang yang sudah menjadi urgensi, yaitu Sungai Bendung. Karena Iya. Sungai Bendung itu Sungai Bendung itu sudah Selangganan itu. paling kritis ya, paling kritis. Jadi Iya. kalau viral yang berapa tahun Iya. kemarin 25 Desember tahun 2021 banyak yang tenggelam itu di Sungai Bendung. Sungai Oleh Bendung, karena ya. itu Sungai Bendung memang sudah secara cost and benefit balance itu sudah dihitung bahwa sudah layak untuk dibuatkan pompa, tapi juga harus hati-hati karena pompa ini ketika salah dalam operasionalnya malah akan mengakibatkan hulunya tergenang karena air menjadi kalau ditutup pintu terus juga terlambat pompanya maka akan tambah parah di hulu. Jadi bukan suatu hal yang mudah. Jadi solusi pompa itu tidak menjadi saran buat kami ya secara pribadi dan juga beberapa ahli lainnya yang kebetulan memang banyak orang kita, wong kita yang di Belanda, itu Pak Suryadi, juga ada orang-orang Belanda yang perhatian terhadap Kota Palembang, itu Profesor Sulz dan lain-lain itu yang tidak recommended kalau kita pasang pompa. Jadi artinya jangan bunuh nyamuk pakai bom. Oh, iya, Itu, iya, iya. gitu ya. Jadi kalau bunuh nyamuk pakai baygon saja. Kalau pakai bom nanti mati. Artinya ya budgetnya harus diperhitungkan. Kita Iya, juga iya. banyak kebutuhan. Pemerintah kota juga kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan. Nah itu juga harus dipikirkan. Kalau semuanya dikerjakan dengan infrastruktur yang mahal, jadi akan menjadi beban bagi negara. Jadi walaupun ada tawaran-tawaran hibah dari pemerintah Korea sendiri, kemarin ditawarkan loan Bu, cuma 4% loh buat Kota Palembang beli pompa. Enggak, saya bilang kamu mau jualan pompa dalam hati saya saja, tapi artinya nggak bisa, tidak semuanya harus diikuti. Mungkin kalau hibah ya kita pertimbangkan lagi ya, tapi kalau loan ya itu jadi hutang negara. Jadi sampai saya bilang waktu itu sama Pak Kepala Dinas, be a hero for Palembang. Kenapa? Kita akan jangan menambah hutang. Jangan, walaupun ini menjadi hutang pemerintah pusat, tetap namanya hutang negara. Iya. Jadi apa yang bisa dikerjakan? Kita mulai dari diri sendiri dulu. Adakah bangunan-bangunan di sekitar kita yang mengganggu jalan air? Iya. Itu aja dulu. Karena apa? Ternyata seolah-olah disaster. Ternyata nanti ada yang nyangkut. Mulai dari sampah, bangunan liar. Nah itu banyak sekali kami temukan. Kalau yang setiap hari kerja Januari sampai Desember saya bilang tadi itu hampir tiap hari pasti ketemu sampah. Bukan hampir tiap hari ketemu sampah. Baik yang berupa sudah jadi lumpur, jadi kelihatannya seperti lumpur tapi di dalam itu sebetulnya sampah. Terus juga bangunan liar tiap hari juga kita ketemu. Kami juga membuat database, jadi aplikasi yang kami sebut Marlina, Mari Kembalikan Jalan Air. Dalam database ini sudah terintegrasi dengan Big. Jadi di situ bangunan-bangunan liar. Jadi walaupun tidak bisa selesai saat ini baru 300 ya Bapak ya, 300 yang kita bantu bongkar, masyarakatnya sudah sadar, kondusif, kami bantu bongkar. Tapi masih banyak PR, banyak sekali. Oleh karena itu kami masukkan dalam database, jadi siapapun pejabatnya di masa yang akan datang itu mempunyai PR untuk mengembalikan jalan air. Itu dulu saja kita yang harus kita lakukan. Komitmen di mengembalikan jalan air, maka
ya infrastruktur lainnya pastinya akan mendukung. Jadi pemerintah kota juga bukan tidak ada infrastruktur ya. Kalau untuk mengembalikan jalan air, alhamdulillah Bapak. Jadi dan pemirsa ya, bahwa dengan mengembalikan jalan air ini dana yang dibutuhkan tidak besar. Malah Iya. kami berkolaborasi dengan masyarakat, seperti yang di Instagram saya mungkin dilihat itu, Iya. swadaya masyarakat. Cukup dengan menurunkan tim sosialisasi yang menyampaikan bahwa bla 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 bla, ya itu, sehingga sadar masyarakatnya. Bahkan kalau mau dibangunkan pemerintah bisa Bapak Ibu, tapi harus ya kita harus antri ya, karena banyak yang harus dilaksanakan, bukan lokasi Bapak Ibu saja. Tapi kalau mau cepat bisa dengan kolaborasi. Jadi ada sistem lagi yang kita buat, kolaborasi masyarakat menyediakan bahan, dilaksanakan oleh pemerintah. Kenapa dilaksanakan oleh pemerintah? Kami lebih fine kami yang melaksanakan. Karena apa? Ketika dikerjakan oleh masyarakat sendiri, kadang-kadang Iya. yang tadinya niatnya bagus, bahannya sudah banyak, tapi malah memperkecil jalan air. Iya. Nah, karena apa? Ketinggian air yang level lantainya itu karena mau bagus mungkin ya, ditinggikan. Nah, ditinggikan itu justru membuat air yang di hulunya tidak bisa mengalir. Nah, seperti Iya, itu. iya, baik. Jadi ada hal-hal yang memang dapat dilakukan. Infrastruktur tetap kita ada pembangunan ada, saluran, talut di Kota Palembang. Alhamdulillah 2024 ini anggaran cukup besar, tapi tidak tahu nanti di anggaran 2025 seperti apa. Mungkin Ya. itu tak dari saya. Artinya dengan kata lain ada alternatif yang lebih murah, dan sebetulnya Ibu ingin mengatakan stepnya tuh kalau untuk yang menuju ke sana tuh nantilah itu di akhir, tapi paling tidak kita menempuh step-step yang lebih murah dan lebih efisien seperti itu Bu ya? Iya, kembalikan jalan air. Zaman dulu sungai ada 726, sekarang tinggal 114. Kalau mau mengembalikan seperti dulu pasti tidak mungkin. Tapi paling tidak yang 114 ini kita jaga. Kedua, pertama ya kita jaga. Yang kedua, ada bottleneck penyempitan. Nah, itu harus kita kembalikan. Tadi kita bongkarkan. Dan itu perlu, memang bukan usaha yang mudah, Bapak. Kami sejak tahun 2001, sejak kejadian banjir 2001, itu kami membentuk tim sosialisasi. Ada 22 orang yang menyebar berdasarkan subdas ya, bukan kecamatan, karena kita bekerjanya berdasarkan aliran air, bukan berdasarkan kecamatan, tapi aliran air itu kadang-kadang ada 2 kecamatan, 3 kecamatan. Nah, itu disitulah kita jadi setiap masyarakat melapor tidak langsung kita bantu membersihkan, tapi kita cek dulu. Oh, ternyata bottlenecknya di sini, penyempitannya di sini. Oke. Kita minta masyarakatnya untuk ayo kita bersama-sama menemui siapa-siapa yang melakukan penyempitan ruang air. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Iya. Ada tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ada kami temukan ada kolam renang di kecamatan Ilir Timur atau Kemuning, Subdas Bendung. Saya lupa kecamatannya. Subdas Bendung itu subdas yang paling tadi yang saya sebut paling parah. Iya. Itu hingga saat ini juara satunya kritis, ya paling kritis. Itu ada kolam renang. Nah, kolam renang. Nah, itu Iya, bayangkan Bapak Ibu, ada yang berenang di atas penderitaan masyarakat yang kebanjiran. Saya kadang-kadang ikut empati ya, bukan simpati. Iya. Saya kadang-kadang ikut emosi kadang-kadang itu. Iya. Makanya dari itu ya, antara lain kenapa kami membentuk tim sosialisasi, tim orang-orang yang sabar, gigih dan tabah. Jadi intinya ya, kalau masyarakat yang biasanya pelaku ini kadang-kadang playing victim, seolah-olah yang menderita, padahal dialah penyebab penderitaan orang lain. Nah, ini yang perlu strategi, perlu pendekatan dan kesabaran. Iya. Karena kalau bongkar-bongkar, kami sebetulnya bukan tim pembongkaran, Bapak. Saya nanti dipindahkan ke Pol PP kalau bongkar-bongkar tanpa sosialisasi. Baik, Ibu. Jadi kami Iya. bukan tim pembongkaran, kami lebih ke pendekatan persuasif ke masyarakat yang sehingga mereka kondusif ya, sehingga kondusif. Dan ini juga biasanya kita melibatkan masyarakat yang menjadi korban seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Marlina tadi, Pak Febrian, halo? Ya, halo. Iya, bagaimana Pak Febrian menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Marlina tadi? Iya. Kalau dilihat bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi saluran atau lajunya air itu, ya, berdasarkan ceritanya tadi, ini sudah ada kemajuan dalam artian pasca tragedi di tahun 2021 itu atau Desember 2021 itu, artinya Pemprov itu sudah serius. Nah, tapi itu kalau satu
problem itu yaitu ruang terbuka hijaunya sebenarnya yang memang di satu sisi dia satu kesatuan atau satu kesinambungan di mana ruang terbuka hijau ini dia akan membuat daya resapan atau daya tampung dan daya dukungnya itu sehingga cukup, dan air-air yang tidak tertampung itu akan mengalir melalui saluran-saluran air. Nah, tapi faktanya yang cukup aneh di Kota Palembang ini, di mana titik-titik banjir itu adalah di mana lokasi-lokasi kejadian kolam retensi. Nah, padahal secara fungsi kolam retensi itu seharusnya itu dapat menjadi apa ya? Solusi ya. Ya itu tadi mitigasi bencana agar banjir itu tidak terjadi. Nah, tapi faktanya yang jadi aneh dan lucu, di mana lokasi genangan air atau lokasi banjir itu ialah salah satunya di kolam-kolam retensi. Nah, ini kan ada hal yang mungkin kalau mendengar cerita dari Ibu tadi bahwa ada hal yang penyumbatan yang dimana misalnya drainase itu belum sempat dilakukan pembongkaran atau belum sempat dilakukan penegakan hukum. Nah, maka dari itu memang betul sosialisasi salah satu pendekatannya, dan ketika ini harus juga sama adilnya, jangan sampai ketika bangunan-bangunan itu milik penguasa atau milik yang berusaha sehingga itu tidak dilakukan. Jadi jika perlu tim yang dibentuk ini sampai ke level penegakan hukum terhadap upaya-upaya yang menghalangi lajunya proses atau lajunya air yang ada di Kota Palembang. Jadi beralih lagi ke Ibu Marlina, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu kasus di Jakarta, Bu ya, sempat ditemukan oleh tim kebersihan, ternyata ada sepertinya unsur kesengajaan di mana limbah-limbah kabel yang beratnya sampai beberapa ton sudah menghambat ataupun menyumbat di beberapa selokan air yang ada di Jakarta. Kalau untuk di Palembang sendiri, apakah kasus-kasus seperti ini juga pernah terjadi, Bu, untuk dalam pengawasan Ibu? Halo? Halo? Oh, mohon maaf di mute. Ya, pernah Pak, di Palembang itu pernah kita temukan 2 mobil kabel, bungkus kabel ya. Dibungkus Saya kabel nggak ya, ngerti betul. juga kabel apa itu. Heeh. Sudah kami bawakan ke polisi juga, saya nggak tahu, tapi saya nggak ngikutin karena banyak Iya. banyak tugas lain. Tapi kami laporkan sampai 2 mobil. Nah itu dimasukkan dengan sengaja, saya yakin, karena apa namanya ya, bukannya ini ya dimasukkan dalam lubang, itu taunya ketika kami angkat. Maka dari itu kami sempat membuat 50 box di depan kantor gubernur itu, jalan provinsi. Nah ini saya mohon maaf kepada kawan-kawan provinsi, Iya. tapi waktu itu sudah koordinasi lewat telepon sehingga harus dibongkar, walaupun teman-teman di provinsi juga agak protes, kenapa dibongkar, udah ditutup bagus rapi ya trotoarnya, tapi kenapa dibongkar ya, karena pasti saya yakin ada yang nyangkut di situ, saya bilang Iya. gitu. Sehingga kami bongkarkan, ternyata menemukan kabel. Ini masuk dari mana? Kalau tebakan kami ada lubang yang itunya ada agak besar, nah itu masuknya dari situ. Sengaja dimasukkan pastinya, karena nggak mungkin masuk sendiri. Berarti ada Mungkin unsur kesengajaan itu, Bu ya? kurang paham saya Pak, apa sengaja atau mau apa, karena kemungkinan kami pikir-pikir sih mungkin mau buang mahal, buang ke sampah, Iya, mending ke situ aja mungkin ya. saya nggak tahu juga. Nah itu pernah terjadi Pak, tapi sayangnya kan kami nggak bisa Pak masuk Iya. di setiap saluran Iya. di Kota Palembang, walaupun tetap tempatnya di Kota Palembang, tapi kan ada saluran nasional, ada saluran provinsi. Nah itu kami nggak boleh masuk kecuali ada urgensi, seperti apa terjadi banjir. Itu makanya kalau untuk sekarang kami tetap masuk, khususnya di lokasi-lokasi banjir atau genangan, itu Jalan Sudirman, itu walaupun jalan nasional itu kami tetap masuk Pak, secara berkala kami bersihkan. Bahkan anak buah saya itu tiap hari yang nyolokin itu Pak ya, siring gadingnya, karena di siring gading itulah yang biasanya tersumbat, jadi seolah-olah disaster, wah berjam-jam nggak turun air. Kalau sudah tergenang seperti itu, kami susah nyari lubangnya tuh di mana, ini mau nyolok itu bingung. Saya pernah sama anak buah saya nyisir yang mana lubangnya, tapi kalau ketika lagi sudah maka dari itu sebelum hujan kami sekarang mengakalinya ya, sebelum hujan itu setiap hari anak buah saya nyolokin
nyolokin. Karena kalau udah terlanjur susah, Pak. Oh Anak buah saya iya. masuk juga, misalnya di salah satu ini di kilometer 12 itu pernah anak buah saya saking nekatnya mau ngambil sampah di dalam, nyebur nggak keluar-keluar, saya panik juga. Ih, Waduh. ini kenapa nggak keluar-keluar, nanti mati. Makanya udah nggak usah lagi masuk situ. Nah, Heeh. jadi yang perlu dilakukan ya pencegahan. Kalau Iya. sudah terlanjur susah. Jadi pemerintah juga dikatain, giliran hujan banjir turun. Bukan. Kami bukan pada saat hujan banjir saya turun. Sebelumnya juga dari 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi pada saat hujan, kenapa kami harus turun? Saya minta ke anak buah saya sekarang kan 24 jam, hampir 24 jam, itu jadinya mendung, langsung merapat ke saluran-saluran yang Oh, biasanya tergenang, yang biasanya ada genangan. Misalnya UIGM, Simpang Polda. Kenapa? Karena biasanya sampah tuh nyangkut di situ. iya. Tergelontorlah oleh hujan, sampah tadi yang dari permukiman dari mana-mana, masuklah nangkring parkir di gorong-gorong yang ada penyempitan. Nah, kenapa penyempitan? Kalau itu masuk ranahnya pemerintah kota, pasti udah saya bongkar. Hmm. Kalau itu ranah pemerintah kota. Tapi ketika itu ranah pemerintah provinsi dan nasional, nggak bisa saya senggol. Oh Misalnya di iya. Kolonel Burlian, itu ada saluran gorong-gorong yang dibangun terus ditimpa. Jadi ukurannya Hmm. kecil. Kalau kita lihat dari luar mungkin kelihatan besar. Coba Iya. kita masuk ke dalam, kecil. Nah, ini saya pengen bongkar, cuman nggak bisa karena ranahnya pemerintah nasional. Tapi udah kami laporkan, kami Ya. sampaikan, dan mungkin bergilir. Kalau tahun ini kan dikerjakan Simpang Polda dulu, keroyokan. Walaupun ada kendala lagi. Simpang Polda ini ada cross drain yang kecil tadi yang kami sampaikan, ada pengecilan juga. Mau dibesarkan, ternyata di bawahnya ada pipa Pertamina yang sudah lama besar. Kalau kita Hmm. bongkar itu akan akan ya banyak cost-nya lebih besar daripada benefitnya. Sehingga apa yang harus dilakukan itu nanti ada pompa. Nah, ini pompa terpaksa. Kalau ketika sudah cost-nya sudah besar, kita harus membongkar. Seperti Piparja juga sama, itu ada pipa Pertamina juga besar sekali. Kalau mau dibongkar sepanjang itu pasti biayanya sangat besar, dan juga masyarakat juga akan terganggu, keuangan perekonomian negara juga akan terganggu, sehingga itu kami pakai pompa. Nah, pompa juga itu sama apa yang disampaikan Pak Febri tadi, betul. Jadi ada kolam retensinya besar, tapi penuh terus. Nah, itu antara lain kami juga ada rencana, dan itu tahun ini akan dilaksanakan di salah satu kolam retensi untuk jadi percontohan dulu. Ketika itu berhasil akan nanti, insya Allah kalau secara teori kita sudah membuktikan bahwa itu akan berhasil, tapi kan kita perlu prakteknya dulu sebelum kita membuat jadi prototipenya dulu ini di salah satu kolam retensi di Kota Palembang, itu di Simpang Polda, itu akan kita pompa. Jadi sebelum hujan itu kolam retensinya akan dikosongkan dulu. Jadi kalau sekarang kan udah penuh, hujan aja belum penuh, apalagi kalau hujan cuma naiknya berapa senti, jadi kuat daya tampungnya juga kecil. Itu salah dua, karena satunya tadi tetap kita harus bongkar dulu. Yang semua bottleneck percuma juga kalau kolam retensinya dikosongkan, kalau air dari tempat pemukiman masyarakat mau ngantri, terus ada bottleneck penyempitan, ngantri lah masuk ke situ, ya masih lama juga. Jadi yang pertama memang harus pengembalian jalan air, baru kita ke penampungan. Nah, penampungan ini karena Kota Palembang ini flat, datar, sehingga memang pompa-pompa diperlukan. Tapi di titik-titik yang memang urgensi. Jadi kalau tidak semuanya, kalau semuanya nanti hitung dulu cost and benefit balance-nya. RTH saya sangat setuju dengan Pak Febri. RTH itu sangat dibutuhkan. Tapi kami sekarang lebih pendekatannya malah RTB. Bukan RTH saja. Jadi karena jadi di site plan Kota Palembang tadinya itu kami tidak terlibat, karena memang secara peraturan kami tidak harus terlibat di situ. Itu teman-teman di tata ruang yang punya kewenangan. Tapi sejak tadi tahun 2021 kejadian banjir yang kita temukan, banjir tidak hanya genangan ya, banjir 2021 itu. Yang kami temukan ketika ke lapangan itu banyak sekali dibutuhkan ruang untuk air. Makanya kami sebut ruang terbuka biru. Sehingga sejak itu saya diminta oleh Kepala Dinas dan Sekretaris untuk masuk ke site plan. Nah, ini tugas tambahan bagi kami, walaupun tukinnya tetap sama ya Pak, tapi menambah tugas tidak apa-apa demi Kota Palembang. Anak buah saya juga teman-teman komit untuk membantu karena teman-teman di tata ruang sendiri menyampaikan kami tidak punya ilmunya. Air ini seperti apa, katanya kenapa harus. Nah, jadi ada beberapa lokasi, contoh di Lorong Persatuan itu di Sako, airnya itu terblokir, tidak bisa keluar ketika ada pembangunan perumahan. Nah, pembangunan perumahan itu nutup aliran air dari permukiman tersebut.
Sehingga kami masuk, nah ini yang ribet Pak, mulailah kita perlu penganggaran lagi, saluran, Oh, menyodet segala macam dipompa lah. Akhirnya alhamdulillah sudah jauh berkurang. Yang tadinya 3 hari nggak surut-surut, pada saat itu 3 hari ya, nggak surut-surut, kami masuk, kami pompa-pompa. Nah, akhirnya kita buatkan saluran sudet dan lain-lain, alhamdulillah sudah jauh berkurang. Saya dengar belakangan nggak banjir-banjir lagi, nggak tergenang lagi. Nah ini perlu pencegahan. Jadi kalau pemerintah kota hanya berpikir pengendalian, ya, penanganan, tanpa berpikir pencegahan untuk depannya, ini menurut saya juga agak kurang pas. Oleh karena itu kami memberikan masukan, harus ada kita pencegahan. Jadi jangan mikirin sekarang aja, tapi harus pikirin 10 tahun yang ke depan gimana, anak cucu kita gimana, jangan meninggalkan air mata, tinggalkanlah mata akhirnya, seperti itu Pak. Jadi kita masuk di site plan itu tujuannya, semua pengembang-pengembang itu membangun, itu harus memberikan ruang terbuka biru. Nah ini yang pertama, makanya saya tuh banyak yang menyerang saya. Wah keluarin aja itu Bu Marlina dari timnya site plan. Kenapa? Bikin rugi pengembang. Padahal tidak merugikan Pak. Kami itu mengambil 40% dari Fasum yang tadinya mungkin bisa bikin jalan, bikin ruang Fasum ya. Fasum itu kan jalan, bisa bikin mau masjid segala macam. Boleh, taman. bagus masjid, saya setuju, tapi di Iya, bawahnya tolong dong dibuatkan ruang terbuka biru. Nah iya. itu kami munculkan, makanya site plan sekarang yang muncul itu ada warna birunya. Saya minta warna biru dong, biar saya bisa lihat at glance, sekilas, berapa persen sih gitu kan, masing-masing site plan daripada pengembang ini. Jadi ruang terbuka biru itu bisa berupa kolam retensi, bisa berupa saluran yang besar. Jadi bukan saluran Oke. yang kecil-kecil 30 cm. Itu saya bilang saluran cacing kalau kecil-kecil seperti itu. Jadi saluran yang besar dan ruang terbuka biru. Nah itu juga mungkin masuk ke IPAL kalau boleh saya Pak sekalian. IPAL itu juga penting. Jadi di perumahan-perumahan itu juga kita masukkan IPAL. Harus ada instalasi. Karena apa? Yang bikin beban berat daripada saluran di Kota Palembang, di Indonesia Raya ini adalah karena masih masuk limbah, masih masuk ke saluran. Padahal pada prinsipnya itu limbah tidak boleh masuk ke saluran hujan. Saluran cuma untuk air hujan. Jadi beban yang harusnya tadi saluran, ya jadi kalau orang bilang saluran di Kota Palembang drainase sebetulnya kalau secara drainasenya ada, tapi yang tadinya hanya harus dibebankan air hujan harus menerima beban juga dari limbah. Nah, limbah ini bukan main Bapak, ini sangat besar ya pengaruhnya. Contoh, saya sebut satu restoran, tapi kalau sebut nama nggak boleh ya Pak ya. Restoran di depan Masjid Agung. Nah Oh, iya, iya. itu Pak, saya gemes ya sebenarnya. Lemaknya itu membatu loh Pak, membatu. Jadi kami pikir apa ini ya? Wah ini lemak ini. Saya malam-malam saya masukin itu restoran. Wah, tapi percuma dah marah sama anak buah ya. Gak ada gunanya juga Makan besoknya. aja dulu, Bu, Padang katanya. longo aja gitu. Padang longo gitu saya marah-marah. Saya kesel, kenapa? Kan saya harus keluar malam-malam, banjir di situ. Ternyata seonggok lemak itu sudah jadi keras, Pak. Nah, ini juga yang jadi masalah. Apakah cuma di rumah makan itu? Tidak. Jadi kami menurunkan tim survei untuk di beberapa rumah makan. Ada 150 lebih, itu yang satu timnya lagi 150. Itu masih membuang limbah ke saluran. Nah ini menjadi PR berat untuk pemerintah, sehingga kami juga membentuk Satgas, rencananya membentuk Satgas. Tadi yang disebutkan Pak Febri sangat benar, kita sudah sosialisasi, kami sudah melakukan pembentukan komunitas sejak tahun 2014 sampai hari ini. Sudah banyak komunitas peduli sungai, peduli banjir dibentuk sebagai indikator keberhasilan daripada sosialisasi. Tapi penegakan hukum belum. Maka dari itu kami rencananya akan membentuk Satgas Penegakan Hukum. Mungkin dari Pak Febri, mungkin dari Walhi ingin mau bergabung. Kami bermaksud mengajak juga Walhi. Saya udah lama sih Pak mau kontak Walhi, tapi kayaknya Walhi nggak mau masuk ke pemerintahan, nggak apa-apa. Intinya kami tetap concern juga di penegakan hukum. Walaupun ini bukan sesuatu yang mudah, tapi sudah diwacanakan, direncanakan, bahkan bukan wacana saja, penegakan hukum. Buang sampah sembarangan kena hukum, misalnya seperti apa. Nah itu kalau cuma diserahkan ke satu instansi kayak sepertinya berat, instansi Pol PP ya, Pol PP Kota Palembang. Dengan adanya Satgas ini dari semua instansi bisa ikut. Instansi Pol PP-nya provinsi itu ternyata nggak bisa ikut kalau tidak dibuatkan Satgas.
Kami bisa ikut Bu, kami bisa ikut patroli kalau ada satgasnya. Oleh karena itu akan dibuat satgasnya juga. Seperti itu. Setuju Pak. Penegakan hukum sudah saatnya kita lakukan. Karena 2014, 2024, 10 tahun sudah sosialisasi, artinya sudah bisa masuk ke penegakan. Ya, sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Febri tadi dan juga menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Marlina. Kita daripada mengobati lebih baik mencegah Bu ya. Tapi ini kan memang tidak bisa sendirian kata Ibu tadi. Tentunya perlu diperlukan kerjasama dari stakeholder lainnya, termasuk di sini adalah yang paling peran penting adalah dari peran masyarakat itu sendiri. Nah ini bagaimana dari Ibu sendiri kan sudah membuat tadi ada IG kan, kemudian di medsos untuk membangun awareness masyarakat ini sendiri Bu, yang memang kayaknya tuh yang menurut kami adalah garda terdepan. Berat Pak, bukan mudah, tapi bukan tidak bisa. Sudah kami lakukan dan alhamdulillah kalau terasanya sudah sangat terasa. SDM itu sangat penting. Tapi bukan masyarakat saja, tapi SDM juga dari pemerintahan. Kami selalu melakukan intens memberikan pembinaan teknis kepada staf kami untuk mengundang narasumber dari segala macam, ya intinya yang memang orang-orang yang peduli juga. Nah, ini yang dari sosialisasi. Jadi pembinaan teknis dilaksanakan kepada SDM, tapi juga kepada masyarakat. SDM masyarakatnya juga harus dibina, yaitu dengan sosialisasi. Nah, itu tadi melalui banyak hal. Ya, makanya kalau saya diundang acara seperti ini saya sangat senang karena inilah bagian daripada sosialisasi. Publikasi adalah bagian daripada sosialisasi. Kenapa Instagram saya munculnya selalu cerita-cerita seperti itu? Karena itulah salah satu media sosialisasi. Kami juga melibatkan wartawan online dan lain-lain. Ya tujuannya itu sosialisasi. Jadi publikasi itu adalah bagian daripada sosialisasi. Juga kami ya selain komunitas tadi juga kami ada WhatsApp group yang kami buat per subdas. Jadi masyarakat sudah mulai kita ajarkan edukasi mengenai subdas. Jadi nggak bicara kecamatan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu camat, bukannya tidak bikin dulu sempat buat per kecamatan, tapi kurang pas. Jadi anak buah saya juga jadinya bingung ketika bicara per kecamatan. Bicara per subdas, nah ini ada grupnya. Jadi setiap kita intens malah seperti keluarga dengan masyarakat yang terdampak ya, terutama yang terdampak. Jadi bondingnya sudah dapat. Bahkan mereka ya kami juga sangat cepat merespon apapun keluhan daripada masyarakat. Tapi dengan catatan masyarakat yang sudah diedukasi. Artinya apa? Bukan yang seperti anak bayi yang merengek minta tolong, tapi dia sendiri di rumah terus merintah nunjuk-nunjuk. Ada Pak. Atau paling fiktif kata Ibu tadi ya. Iya, kalau di komplek lebih berat. Kalau misalnya di perumahan masyarakatnya mau gotong royong. Kalau di komplek ini nunjuk tangan aja Pak. Nih, malam merintah-merintahin. Sana sini. Kita kalau memang itu saluran pembuang kami kerjakan. Tapi ketika itu saluran di depan rumahnya, tolong dong gitu ya. Nah ini saya sampaikan kepada masyarakat, menghimbau. Tolong kalau depan rumah Bapak Ibu, tolonglah bersihkan sendiri. Anak buah saya sudah dibayar oleh negara. UMR. Tidak usah dikasih lagi, dipikirkan mau ngasih. Tapi bersihin depan rumah Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kami sudah pesankan kepada anak buah kami. Jangan kerjakan. Kenapa? Jadi bayarlah upah kepada orang lain, warga sekitar. Bayarlah warga sekitar yang mungkin tidak mampu, bayar secara rutin untuk membersihkan saluran depan rumah Bapak Ibu. Tidak usah membayar anak buah kami. Anak buah kami sudah dibayar oleh negara dan tupoksinya di saluran pembuang. Jadi nangkep dari tempat Bapak Ibu, yang itu yang jadi masalah juga. Dari tempat Bapak Ibunya tidak dibersihkan, masuklah ke saluran pembuang, ya ujungnya jadi PR kami juga. Jadi kami akan fokus di situ. Tolong Bapak Ibu ya masyarakat untuk ya kalau memang banyak juga Pak, saya juga tinggal di komplek, jadi makanya saya tahu Bapak susah kalau gotong royong orang komplek ya. Tapi kan orang komplek ini justru punya duit. Nah bayar saja orang, tapi tidak usah bayar pemerintah. Kami fokus saya ini takutnya anak buah saya malah tergoda. Dikasih pernah Pak kejadian. Orientasinya malah lebih fokus, kita ke komplek aja deh, lebih banyak cuannya gitu. Iya enak, dapat makan, dapat minum, dapat duit pula. Nah ini yang saya gitu. Jadi tolonglah, jadi nggak usah nyuruh minta tolong. Bukan kami tidak mau, tapi teman-teman ini malah nanti itu enak kerjanya di sana. Jadi malah nggak semangat lagi kerja yang di saluran pembuang. Kenapa enak di komplek di ini gitu. Yang kewajiban malah ditinggal ya Bu ya?
Gimana Pak? Yang kewajibannya justru yang kewajibannya malah ditinggal. Iya, Nah, jadi kewajiban kami sendiri menjadi tertinggal. iya Nah, iya ini yang iya. salah. Nah, saya tegas saya sama anak buah saya, kalau godaannya berat ya susah juga gitu kan. Iya iya Makanya iya iya. kami mohon maaf kadang-kadang kalau masyarakat, "Bu, tolong bersihkan." Mohon maaf kalau di situ gotong royong aja, Pak. Tapi saya biasanya nggak nolak langsung karena ini Iya. juga apa namanya kita mau membentuk bonding itu juga masyarakatnya juga mungkin belum tahu, bukannya kami berpositif thinking bahwa mungkin masyarakatnya tidak tahu. Sehingga makanya ada tim sosialisasi tadi yang turun ke lokasi-lokasi. Iya. Biasanya kalau melapor melalui hotline atau melalui website, langsung kami turunkan. Tim Iya. sosialisasi yang pertama kami turun. Jadi Iya. bukan tim survei, tim sosialisasi. Oke. Kenapa? Dia akan melihat, oh ternyata depan ruko, apa ini depan ruko, masa ini apa namanya dapat duit dari ruko, terus giliran saluran kotor mampet nyuruh pemerintah. Nah itu Hmm. ya. Tapi Iya. penyampaiannya berbeda Pak. Itu kalau yang saya sampaikan seperti ini di Iya. belakang layar, ketika menyampaikan sosialisasi tadi dengan lembut dan Iya. sabar sehingga tidak tersinggung. Nah ini juga yang harus kita pikirkan. Kalau sudah tersinggung Pak, walaupun niat kita sebaik apapun, pasti kan ini apa namanya tidak terlaksana biasanya seperti itu. Jadi kalau saya minta anak buah kami untuk menyampaikan dengan ya tadi lemah lembut, membuka pikiran, mindsetnya dulu, Iya. kepeduliannya. Nah sehingga baru oh iya sebetulnya ini untuk kepentingan kami sendiri. Kalau banjir tergenang, toko saya nggak laku gitu kan. Nah Iya. Iya. kalau pemerintah, nah tapi memang harus diimbangi juga dengan ketegasan. Ketika masih ngeyel, tetap kita nggak akan masuk ke situ. Kami akan tetap fokus di tugas-tugas kami. Karena kalau masuk ke ruko-ruko tanpa kolaborasi ya, jadi kolaborasi paling tidak kolaborasi. Kalau menyerahkan ke masyarakat juga nggak mungkin Pak. Pasar 16 segala macam itu ya udahlah susah kita ngomongnya. Tapi kolaborasinya seperti apa? Kalau ada yang dibongkar-bongkar, itu pastinya mereka wah Bu nggak bisa masuk mobil saya, ya buat sendiri dong gitu ya. Jadi kita bongkar, kita bersihkan, nanti Bapak Ibu tolong ya siapkan sendiri. Kalau misalnya minta bantuan tim kita, karena kenapa kami bantu itu tadi balik lagi, kalau dikerjakan sendiri pakai tukang kadang-kadang yang seperti ini apa namanya kurang benar. Iya. Malah nanti perancahnya tinggal di dalam kayak gitu. Ada Terus SOP-nya Bu juga ya. apa namanya tebel platnya nanti juga terlalu tebal. Dia pengen kuat karena truk yang akan lewat besar sehingga tebal plat. Padahal kan kita kalau perkuatan ya tebal besi ya, bukannya Iya, iya. tebelin plat gitu kan. Nah cuman Iya. karena ketidaktahuan masyarakat tukang kadang-kadang platnya yang ditebelin gitu kan. Malah jadi mengganggu aliran air. Sementara kan kalau secara ilmu ke teknik sipilan ya Iya. kita tebelin aja besinya karena kenapa supaya ruang airnya tidak berkurang. Nah, seperti itu. Ada SOP-nya. Baik, beralih ke Pak Febrian ya. Halo? Ya. Ya, hasil pengamatan Halo. Walhi sendiri terhadap kondisi lingkungan di Palembang khususnya penyebab banjir ini sendiri bagaimana Pak Febri? Yang belum tersentuh oleh Bu Marlina tadi. Yang pertama kan sebenarnya sudah jelas apa yang disampaikan penyebab banjir ini oleh Ibu Marlina tadi. Iya. Sampah Iya. itu juga salah satu faktor yang menjadi penyebab utama banjir ini. Iya. Nah, kalau kita lihat peraturan pengelolaan sampah di Kota Palembang itu sebenarnya itu sudah cukup bagus. Yang dimana misalnya salah satu bunyinya itu setiap 1.000 jiwa itu seharusnya ada 1 TPS. Nah, sedangkan Kota Palembang ini kurang lebih ada 1,6 juta penduduk ya. Artinya setidaknya seminimalnya mungkin kita harus membutuhkan 1.600 TPS. Nah, tapi faktanya hari ini tidak sampai 1.000, hanya 300 sekian TPS atau tempat penampungan sementara sampah. Nah, TPS yang kurang inilah sehingga muncul banyak TPS liar. Nah, TPS liar inilah yang menjadi salah satu penyebabnya kekurangan infrastruktur dalam tempat pengelolaan sampah atau tempat penampungan sampah sementara. Inilah yang menjadi salah satu pemicu masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah sembarangan. Nah, ini ada problem nih. Bagaimana salah satunya infrastruktur yang itu di tata kelola sampahnya sehingga tata kelola airnya sudah cukup bagus, sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi di sisi lain pemerintahan yang berwenang di
di sampah misalnya ataupun di tata ruangnya ini kan belum berbenah. Jadi bagaimana Palembang itu akan bebas dari banjir ataupun Palembang akan bebas dari genangan air. Nah, belum lagi soal pembangunan perumahan. Nah, pembangunan perumahan ini sangat penting untuk diawasi dan dikritisi dalam artian bukan hanya soal pembuatan parit. Jika perlu, kalau melihat situasi Kota Palembang hari ini masih dalam hantuan banjir, sehingga kami mengusulkan misalnya setiap perumahan yang akan dibangun itu membuat water stop di setiap rumah. Jadi airnya itu tidak berlari langsung ke sungai-sungai atau lari ke tempat-tempat irigasi yang itu satu sudah tercampur dengan limbah-limbah pembuangan. Nah, sehingga air-air yang turun dari hujan itu langsung ditampung atau menjadi banknya atau menjadi stoknya untuk air bersih untuk si pemilik rumah itu sendiri. Nah, yang ketiga, ini juga soal informasi yang didapatkan oleh Ibu Martina tadi bahwa kami pun tahu bahwa banyak sebenarnya pengusaha ataupun badan-badan usaha itu dia melakukan tindak pidana di mana pembuangan sampah atau pembuangan limbah tanpa izin. Nah, kalaupun ini banyak ditemukan dan cukup masif dan itu menjadi salah satu penyebabnya, maka Walhi ini akan bisa jadi akan melakukan upaya penegakan hukum atau melakukan investigasi dan kajian hukum terhadap sanksi ataupun merekomendasikan untuk pencabutan izin terhadap industri ataupun pelaku-pelaku usaha yang membuang limbahnya secara langsung ke sungai ataupun ke tempat pembuangan. Nah, maka ketiga permasalahan itu yang dimana Kota Palembang ini menjadi akumulasi dari kerusakan lingkungan hidup sehingga terjadilah yang namanya bencana ekologis, banjir kalau Walhi bilangnya. Nah, jadi yang ingin kami sampaikan bahwa untuk mengatasi banjir ini harus seluruh segenap kemampuan pemerintah dalam artian PUPR-nya harus bekerja, terus ruang wali kotanya yang akan mendatang ini harus memastikan bahwa ruang terbuka hijau kita ini lebih dari 30%, yang belum lagi putusan gugatan banjir Walhi dan warga Kota Palembang itu menyatakan bahwa wali kota itu harus mengembalikan kurang lebih 2.100 rawa konservasi yang ada di Kota Palembang. Ini jelas perintah dari pengadilan untuk diamanatkan kepada pemimpin yang akan mendatang. Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara ataupun menjadi warga di Kota Palembang ini juga harus mengawal bagaimana putusan gugatan banjir ini harus betul-betul dikerjakan oleh pemerintah selanjutnya. Nah, maka dari itu yang bisa disinergi, yang bisa dikolaborasi, kami sangat mengapresiasi bahwa soal mengatasi persoalan banjir ini tidak harus melakukan kerja ekstra, baik melakukan penegakan hukum maupun membuat inovasi-inovasi dari pembuat kebijakan itu sendiri. Nah, kalau kami Walhi terus konsisten mengawasi tindak atau kinerja dari pemerintah dan bagaimana kami juga bisa menjadi penghubung bagaimana masyarakat ketika misalnya yang seharusnya mereka atau bisa dibilang sosialisasi dalam penataan ataupun melakukan tata ruang ataupun pembenahan tata ruang di kampung-kampung atau komplek, itu kami sangat bersedia dan berpeluang untuk bekerja sama dengan ataupun menjadi salah satu kolaborator untuk mengatasi persoalan banjir. Nah, tapi yang paling penting salah satunya itu tadi penegakan hukum, karena penegakan hukum ini harus jalan tanpa pandang bulu. Mungkin itu dari Walhi.
Baik, terima kasih Bang Febrian. Dan Bang Febrian serta Ibu Merlian, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, terlebih dahulu kita akan mendengarkan opini ataupun pendapat dari masyarakat Kota Palembang terhadap fenomena banjir yang terjadi saat ini. Perkenalkan, saya Siti dari Bukit. Hujan selalu menyenangkan, tetapi saat banjir itu menjadi masalah besar. Banyak teman saya yang harus melewatkan kuliah karena jalanan terendam. Saya berharap adanya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi penumpukan sampah di saluran air. Harapan saya, setiap hujan bisa menjadi kesempatan untuk kita bersatu dalam menjaga kota ini. Perkenalkan, nama saya Alexa. Kalau banjir, saya susah sekolah. Hujan waktu pagi bikin jalanan macet. Saya jadi terlambat sekolah. Karena jalanan ada genangan airnya, mobil gak bisa ngebut. Nanti airnya kena pengendara motor. Harapan saya, tidak ada membuang sampah sembarangan di tempat umum. Tapi tentu tidak. Kadang-kadang ada orang yang membuang sampah sembarangan di tempat umum. Jangan membuang sampah di tempat umum agar tidak banjir sehingga tidak mengganggu sekolah saya. Setiap hujan ya, saya khawatir nih di lingkungan sekitar rumah saya itu terdapat genangan air. Banjir di Palembang ini sudah menjadi hal biasa, tapi saya mempunyai harapan yaitu pemerintah bisa lebih produktif dalam memperbaiki drainase dan menyediakan ruang terbuka hijau agar air bisa mengalir dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa merasakan hujan yang membawa berkah, bukan bencana. Ya, tadi sudah kita dengarkan beberapa pendapat ataupun opini dari masyarakat terkait masalah banjir ini. Sebagian besar sih mengeluhkan untuk susah pergi ke kantor, susah pergi ke sekolah. Silakan Bu Marlina, tanggapi. Ya, siap Pak. Memang ya itu tadi air kalau kebanyakan bikin susah. Kalau kedikitan juga sama Pak, susah juga. Iya. Sebetulnya kalau banyak juga kami temui, kebanyakan kalau bersih, Bu. Kalau bersih sih nggak apa-apa Bu, kayak di Jepang gitu. Dia mungkin lihat ini ya, Bapak lihat bisa lihat di Jepang itu Iya, video-videonya saya lihat juga. iya. Nah, apa bening ya, bening airnya. Sebetulnya juga Banjirnya sebagian bening ada Bu yang ya, ada karena ikan koi, ikan airnya mas bening gitu. ya, airnya bersih gitu ya. Kalau kita kan airnya sampah, limbah Pak, belum lagi lemak-lemak. Anak buah saya saja sampai gatal-gatal Pak, Iya, yang iya. kulitnya memang udah tahan, kebal sebenarnya ya. Tapi masih kalau sudah ketemu yang zat-zat yang nggak jelas ya, mungkin juga ada zat apa nggak ngerti juga dalam itu. Kotor, gatel. Nah, ini juga apa namanya bikin penyakit Pak. Nah, ini juga kan apalagi kita ketahui juga ada binatang-binatang yang kencingnya aja bisa bikin apa sakit apa gitu Iya, ya, tikus ya betul. bisa dibaca di internet. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kalau bersih, kenapa binatang-binatang itu bisa banyak? Karena ada sampah. Nah, ini yang bikin sampah ini yang ya mau nggak mau ya kenyataannya seperti itu. Nah, ini juga menjadi masalah, memang menjadi masalah penting ya kalau jadi Iya, kalau orang bilang banjir, sebenarnya banjirnya kalau saya bilang masalah nggak apa-apa, saya nggak bukan orang yang ayo dong banyakin duit buat infrastruktur drainase, tidak juga seperti itu karena tidak semuanya bisa diselesaikan dengan infrastruktur. Tadi dibikinlah infrastruktur besar tapi ternyata ada penyempitan, dibikin infrastruktur besar tapi sampah masuk. Nah itu juga yang jadi masalah utamanya itu sampah. Jadi sampah bagaimana kalau memang ada dana kita pemerintah, ayo kita sama-sama ngurusin sampah dulu. Nah itu makanya dari pertemuan-pertemuan selalu saya sampaikan seperti itu dan insya Allah pemerintah Kota Palembang juga komitmennya ngurusin sampah. Karena ketika sampah itu masalah sampah selesai, masalah yang lainnya akan ikut terurai. iya. Walaupun tanpa infrastruktur drainase juga nggak bisa. Jadi infrastruktur drainase juga penting, tapi harus tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga mohon maaf masyarakat yang mengusulkan di Musrembang itu banyak sekali Pak. Kalau saya buka Musrembang ribuan usulan. Tapi yang diusulkan saluran ukuran 10 kali 10, 30 kali 30, 20 kali 20. Saya bilang ini bukan saluran buat hujan, saluran buat cacing lewat. Saya bilang. Jadi kalau sudah kami sortir langsung kami skip. Mohon maaf, Iya, kami tidak mau membangunkan infrastruktur yang tidak tepat guna. iya. Jadi mohon maaf kalau masyarakat. Jadi makanya antara lain kita bentuk grup-grup subdas, bentuk komunitas, sehingga usulan masyarakat ini terarah
Nah, terarah. Jadi, oh ternyata banjirnya ini penyebabnya belum Iya. tentu di RT tersebut. Misalnya, banjir di RT 50, ngusulin di Musrembang, minta buatin saluran di RT 50. Ukuran saluran 10 kali 10. Nggak mungkin selesai masalah banjir. Nah, tapi bukan kami nggak perhatikan. Semua usulan dari masyarakat melalui Musrembang, kami turun ke lapangan, kami ambil titiknya. Titik apa namanya, titik usulan, titik. Nah, dari titik itu nanti akan terurailah sehingga, oh solusinya seperti ini. Di hilirnya, bukan biasanya, selalu yang diusulkan RT 50, yang di hilirnya yang bermasalah. Iya. Karena ada penyempitan, ada bangunan liar, ada apa tadi, sampah, penumpukan sampah. Nah, ini yang memang berat. Yang ngusulin RT 50 yang bikin masalah, sorry, mohon maaf. Ada masalah di RT selanjutnya. Nah, RT ini bahkan Pak menutup saluran pun kadang-kadang ditutup. Kenapa? Biar Iya. air nggak masuk ke tempat kami. Nah, Oh, ini iya. juga banyak terjadi. Hmm. Jadi apa namanya? Tapi terus kami itulah prinsip tim sosialisasi kami. Kami sebut Marlina, kebenaran Pak, mirip Pak. Ada salah satu korban banjir yang bilang, Bu, kenapa namanya nggak timnya Marlina aja Bu? Kenapa? Mari kembalikan jalan air. Saya comot langsung Pak. Saya ini ya, Pak, sama namanya Pak apa yang di Subdes Bendung ya? Siapa namanya saya lupa itu. Iya. Izin saya comot itu. Saya bilang, ini paten saya Bu, bayar. Bercanda dia ya. Saya ambil ya. Marlina, mari kembalikan jalan air biar mudah diingat. Jadi apa namanya ya, kita kembalikan jalan airnya dulu. Bottlenecknya kita buka Iya. dulu. Sudah terurai, nah ini kelihatan nanti sebetulnya melalui simulasi permodelan hidraulika juga bisa dihitung. Nah itu kami juga timnya sudah ada, alhamdulillah sudah terbentuk karena sudah saya khususkan berminat teknis pemodelan hidraulika itu bisa dicek. Sebetulnya kalau salurannya ukurannya 1 meter cukup nggak sih daya tampungnya? Nah, terus daya tampungnya untuk curah hujan seperti apa? Curah hujan ekstrim kah? Curah hujan tinggi kah? Curah hujan sangat tinggi kan ada perbedaan-perbedaannya. Iya. Ada beberapa lokasi seperti kemarin di Mangkunegara itu ada pembongkaran, bisa curah hujan seperti apa? Oh curah hujan tinggi selesai. Tapi kalau ekstrim bisa nggak? Masih ada banjirnya. Nah, itu berarti itu Iya. masih terlihat nanti. Jadi saya juga kalau misalnya selamat, alhamdulillah nggak banjir lagi. Saya juga kadang-kadang ya sekarang, tapi kita berdoa lah ya karena ekstrim, kalau hujan ekstrim pasti masih ada. Baik. Pasti masih ada di titik-titik yang di bawah bantaran banjir. Karena itu kami mohon, nah ini himbau juga kepada masyarakat, tolong jangan membangun di bawah muka air banjir. Nah, Iya. beda kota Palembang dengan Belanda. Kalau mau diadopsi semuanya dari Belanda nggak bisa juga. Saya waktu balik dari Belanda 2009 sempat ada juga stakeholder yang bilang, kamu nggak bisa adopsi apa namanya dari Belanda. Itu benar, jadi dia tidak semuanya bisa diadopsi, tapi bukan berarti tidak mungkin. Artinya infrastrukturnya tidak bisa semuanya diadopsi, tapi cara mereka yang taat terhadap aturan itu patut kita adopsi. Di sana ganti jendela, warna jendela aja harus izin. Kita mau bangun rumah aja ditegor ngamuk-ngamuk warganya. Nah, Iya. gitu. Baik. Ini antara lain ya yang masih menjadi PR pemerintah dan masyarakat. Jadi Baik, Bu. harapannya pemerintah ini kan manusia juga, stakeholdernya manusia juga. Sehingga kan kalau masyarakatnya tidak berubah mindsetnya akan sulit ya. Harus kedua belah pihak yang berubah. Nah, Baik. apakah infrastrukturnya juga bisa diadopsi? Tidak sepenuhnya. Iya. Karena apa? Di sana itu menghadang muka air laut. Makanya tingginya selangit Pak kalau saya lihat. Sampai angkat kepala ke situ waktu kuliah 2008. Baik. Tapi di sini sebetulnya curah hujan muka air pasang tidak terlalu tinggi 3 meter 5 meter. Tapi itu Kota Palembang juga tidak sepenuhnya habis karena rendah. Tidak semuanya rendah, ada yang tinggi. Tapi kenapa masyarakatnya hobi bikin di bantaran banjir? Ini saya juga bingung karena mungkin air ya. Kalau zaman dulu kita ketahui zaman dulu air belum ada aksesnya seperti sekarang. Kalau sekarang kan akses alhamdulillah ya. PDAM kita sehat. Jadi artinya jadi ada solusi-solusi yang tidak harus dengan infrastruktur yang mahal, tapi bisa juga dengan relokasi. Iya. Baik. Seperti di Sekanak Lambidaro. Jadi kalau ada yang bilang pemerintah kota tidak ada infrastruktur dari pemerintah pusat,
salah juga. Karena kita ada Iya, dari baik. pusat itu ada, yaitu Skanak Lambidaro. Skanak Baik. Lambidaro itu memang penataan sungai, tapi dengan adanya memperlebar sungai, memperdalam, itu apa namanya, besar pengaruhnya terhadap tampungan air. Iya. Sehingga itu adalah salah satu apa namanya, pengendali banjir juga. Iya. Nah, itu apa yang kita lakukan pemerintah kota? Itu berdarah-darah, Pak. Anak buah saya itu dikejar-kejar sama masyarakat yang nggak mau dibongkar pakai parang, Pak. Saya kejar pakai parang. Hari Baik. dulu, besok Iya. kita turunin Pol PP. Sehingga akhirnya terbukalah seperti sekarang ini. Jadi Terima tidak kasih, ujuk-ujuk jadi. Jadi benar-benar memang harus perjuangan. Iya. Nah, ini tolong ke depan jangan sampai nanti kita sibuk ngurusin yang sudah terlanjur. Nah, ke depan ini tolonglah kepada masyarakat, jangan lagi membangun di bantaran sungai, Baik, iya. apalagi di sempadan sungai. Nah, kalau di tengah sungai kayaknya nggak berani lagi nih, karena kita sudah sangat perhatian Iya. terhadap sungai, kan Baik. masyarakat, camat, lurah. Tapi tolong, bantaran sungai juga jangan dibangun. Iya. Sulit kami melakukan pengerukan ketika sempadan sungainya sudah penuh dengan rumah masyarakat. Iya. Nah, artinya apa? Relokasi wajib dilakukan juga, Baik. walaupun time frame-nya ya kita Iya. tidak bisa sporadis ya, harus terintegrasi. Nah, Iya. ini memang ketika sudah masuk seperti ini kita perlu bantuan pendanaan pusat. Iya. Baik, terima kasih Ibu Marlina yang sudah memberikan, tampaknya sudah sangat komplit ya. Sedikit saja Bang Febrian, ini karena waktunya sudah habis, kami sedikit closing statement dari Bang Febrian. Sedikit saja mungkin. Halo? Karena situasi Kota Palembang ini dihantui oleh bencana ekologi banjir, sehingga kita sebagai warga ini memastikan bahwa ke depan siapapun pemerintahnya, kita harapkan dia harus betul-betul berkomitmen terhadap permasalahan banjir. Jadi melalui situasi ataupun sebentar lagi kita melakukan pesta demokrasi, sehingga Iya. jangan berikan suara kita hanya untuk uang. Kita pastikan bahwa suara kita ini adalah suara untuk ekologis, untuk memastikan keselamatan dan kedaulatan terhadap lingkungan hidup. Nah, maka dari itu kami mengajak warga Kota Palembang untuk betul-betul mengkritisi setiap calon-calon yang akan memimpin Kota Iya. Palembang. Maka air itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan jangan pernah dihancurkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu R.A. Marlina Sylvia ST MSc MSc selaku Kabid Sumber Daya Air Irigasi dan Limbah Dinas PUPR Kota Palembang, dan juga Bang Febrian Putra, Kadip Kampanye Walhi Sumsel, yang telah membahas tema solusi banjir menghantui Kota Palembang di musim penghujan. Terima kasih atas informasi dan juga perbincangannya. Dan pemirsa, demikian obrolan kita. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir acara. Kami pamit undur diri, jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.